Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Salsa Burhani dengan NIM 18102011, mahasiswi akuntansi angkatan 2018 Universitas Trilogi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah pengauditan, yaitu sampel audit yang terdiri dari test of control, substantive test, dan the detail of balance. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu sampel yang representatif. Sampel yang representatif adalah sampel yang mewakili hampir serupa, sama dengan populasi. Sampel ini memiliki tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau suatu kelompok transaksi. Di dalam pengambilan sampel, auditor memungkinkan memiliki risiko, dan risiko terbagi atas dua jenis, yaitu risiko sampling dan risiko non-sampling. Risiko sampling adalah risiko bahwa auditor mengambil suatu kesimpulan yang salah dikarenakan sampel tersebut tidak dapat mewakili populasi yang ada. Di sini auditor dapat mengendalikan risiko tersebut dengan dua cara, yaitu menyesuaikan ukuran sampel dan mengambil sampel dengan metode pengambilan sampel yang tepat. Lalu ada risiko non-sampling, di mana risiko bahwa auditor mengambil kesimpulan yang salah karena alasan apapun yang tidak terkait dengan risiko pengambilan sampel. Standar profesional akuntan publik pada standar pekerjaan lapangan ketiga menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit yang dapat dilakukan oleh auditor. Yang pertama, sampling statistika dan sampling non-statistika. Kedua pendekatan tersebut, apabila dijalankan dengan semestinya, dapat meraih bukti audit yang cukup. Pemilihan metode sampling statistik maupun non-statistik tidak secara langsung memengaruhi keputusan auditor mengenai prosedur audit yang akan diterapkan atas sampel yang dipilih. Kompetensi bukti audit yang diperoleh berkaitan dengan item sampel individual, tanggapan auditor atas kesalahan yang ditemukan dalam item sampel. Kedua pendekatan tersebut hampir serupa dikarenakan melibatkan tiga fase, yaitu merencanakan sampel, memilih sampel dan melakukan pengujian, kemudian mengevaluasi hasil. Tujuan dari merencanakan sampel adalah meminimalkan kesalahan tanpa campur tangan. Lalu tujuan dari memilih sampel, bagaimana sampel tersebut dipilih dari populasi. Lalu tujuan dari mengevaluasi hasil adalah memberikan gambaran kesimpulan yang diambil dari pengujian audit. Pengambilan sampel statistik berbeda dengan pengambilan sampel non-statistik, karena sampel statistik menerapkan aturan matematika. Auditor memperhitungkan risiko dari memilih rencana sampel, memilih sampel, dan sampai dengan mengevaluasi hasilnya. Sedangkan sampel non-statistik tidak memperhitungkan risiko dalam pengambilan sampel. Tetapi sampel non-statistik ini mempertimbangkan faktor-faktor yang sama dengan baik, sehingga menghasilkan yang sama efektifnya dengan sampel statistik. Dalam standar audit 530 di lampiran 4 terdapat metode pemilihan sampel, yaitu pemilihan acak, pemilihan sistematik, sampling unit moneter, pemilihan sembarang, dan pemilihan blok. Pemilihan acak itu seperti tabel angka acak. Pemilihan sistematik yang di dalamnya jumlah unit sampling dalam populasi dibagi dengan ukuran sampel untuk memperoleh suatu interval. Lalu sampling unit moneter adalah suatu jenis pemilihan nilai tertimbang yang di dalamnya ukuran sampel, pemilihan, dan mengevaluasi hasilnya dalam menarik kesimpulan jumlah moneter. Lalu pemilihan sembarang yang di dalamnya auditor melakukan pemilihan sampel tanpa dengan suatu teknik yang terstruktur.
Lalu pemilihan secara blok melibatkan pemilihan suatu blok yang tersusun atas unsur-unsur yang letaknya berdekatan dalam populasi. Di dalam populasi tersebut memiliki banyak jenis dan kemudian dibagi menjadi suatu blok. Auditor tertarik pada jenis pengecualian berikut dalam populasi data akuntansi. Yang pertama, penyimpangan dari kontrol yang ditetapkan oleh klien. Yang kedua, salah saji moneter dalam populasi data transaksi. Yang ketiga, salah saji moneter dalam populasi rincian saldo akun. Kemudian, dari situ terdapat jenis pengujian audit yang mungkin memerlukan sampling. Yang pertama, pengujian pengendalian, pengujian substantif saldo transaksi, dan pengujian atas rincian saldo. Untuk mengurangi risiko sampling, auditor dapat menerapkan metode statistik maupun non-statistik pada ketiga jenis pengujian tersebut, dan perbedaan utama dalam pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, pengujian atas rincian saldo terdapat pada apa yang ingin diukur oleh auditor. Ada dua macam teknik sampling statistik, yaitu ada atribut sampling dan variabel sampling. Atribut sampling adalah teknik yang digunakan untuk pengujian pengendalian. Kegunaan teknik ini adalah memperkirakan tingkat deviasi atau penyimpangan dari pengendalian yang ditentukan dalam populasi. Lalu variabel sampling adalah teknik yang digunakan untuk pengujian substantif. Kegunaan teknik ini adalah untuk memperkirakan jumlah rupiah total dari populasi atau jumlah rupiah kesalahan dalam populasi. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan tentang jenis pengujian audit. Yang pertama, test of control atau pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang digunakan untuk menentukan apakah efektivitas atau tidaknya kebijakan maupun operasional pengendalian internal dari suatu perusahaan untuk menilai kontrol risknya atau risiko pengendaliannya. Pengujian pengendalian berfokus pada 3 hal, yaitu bagaimana pengendalian diterapkan, apakah pengendalian sudah konsisten dijalankan sepanjang tahun, dan siapa yang menerapkan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian berfokus pada 3 hal, yaitu bagaimana pengendalian diterapkan, apakah pengendalian sudah konsisten dijalankan sepanjang tahun, dan siapa yang menerapkan pengujian pengendalian. Tipe pengujian pengendalian ada 2, yaitu concurrent test of control dan pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan. Concurrent test of control adalah pengujian pengendalian yang dilakukan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai SPI klien. Lalu, pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan yaitu pengujian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan. Seorang auditor yang menggunakan pengujian pengendalian pertama-tama dapat melakukan tanya jawab terhadap pegawai. Semisal auditor sedang melakukan tanya jawab terhadap pegawai pengawas perpustakaan komputer. Auditor dapat memutuskan bahwa orang yang tidak memiliki otorisasi tidak diizinkan mempunyai akses terhadap berkas komputer. Lalu auditor melakukan pemeriksaan dokumen, catatan, dan laporan. Auditor memeriksa dokumen untuk meyakinkan bahwa proses benar-benar terjadi dan selesai. Dan dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan melalui inisial atau yang bertanda tangan di berkas tersebut. Lalu pengamatan aktivitas berkenaan dengan pengendalian. Semisalnya pemisahan tugas yang tidak menghasilkan dokumentasi sebagai pelaksanaannya. Yang terakhir, pelaksanaan ulang prosedur klien. Misalnya aktivitas verifikasi oleh pegawai klien atas harga pada faktur penjualan dengan daftar harga yang telah ditetapkan. Auditor akan melaksanakan kembali prosedur dengan menelusuri harga jual sesuai atau tidaknya dengan harga jual yang telah ditetapkan dan melihat tanggal transaksi pada faktur penjualan benar-benar terjadi atau tidaknya.
Jika tidak ditemukan salah saji, auditor dapat menyimpulkan bahwa prosedur berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu pengujian substantif atau substantif test. Pengujian substantif ini adalah prosedur yang digunakan untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang yang langsung memengaruhi kebenaran saldo dalam laporan keuangan. Kekeliruan tersebut sering disebut dengan salah saji moneter atau dalam satuan mata uang, yang merupakan indikasi yang jelas terjadinya salah saji dalam saldo laporan keuangan suatu perusahaan. Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Perancangan pengujian ini meliputi 3 penentuan. Yang pertama, sifat pengujian, kedua, waktu pengujian, dan yang ketiga, luas pengujian substantif. Pengujian substantif memiliki 8 prosedur. Yang pertama, melakukan pertanyaan kepada karyawan terkait kinerja tugas sebagai karyawan. Kedua, pengamatan terhadap karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, menginspeksi catatan dan dokumen. Yang keempat, melakukan perhitungan kembali. Kelima, konfirmasi. Keenam, analisis. Ketujuh, pengusutan, dan kedelapan, penelusuran. Yang ketiga, the detail of balance atau pengujian terinci atas saldo. Pengujian terinci atas saldo adalah prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter untuk menentukan apakah 9 tujuan audit terkait dengan saldo telah terpenuhi. 9 tujuan audit terkait dengan saldo meliputi existence, completeness, akurasi, classification, cut-off, detail tie-in, realizable value, right and obligation, dan presentation and disclosure. Contoh kasus yang melibatkan 9 tujuan audit terkait dengan saldo adalah konfirmasi saldo pelanggan untuk piutang dagang dan pemeriksaan fisik pergudangan suatu perusahaan. Seorang auditor yang menggunakan pengujian detail saldo, pertama-tama auditor harus melakukan penilaian materialitas dan risiko bawaan suatu akun. Kemudian menetapkan risiko pengendalian, lalu merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis, dan yang terakhir, merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit secara menyeluruh. Semakin rendahnya tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan. Auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Lalu keputusan auditor tentang rancangan pengujian substantif didokumentasikan dalam kertas kerja dalam bentuk program audit. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa istilah umum dalam bab ini, seperti TER atau Tolerable Exception Rate. TER merupakan tingkat pengecualian tertinggi yang ditoleransi atau diizinkan oleh auditor dalam pengendalian yang sedang diuji dan masih bersedia untuk menyimpulkan bahwa pengendalian beroperasi secara efektif. Lalu ada Estimated Population Rate atau EPER. Auditor harus membuat perkiraan sebelumnya dari tingkat pengecualian populasi untuk merencanakan ukuran sampel yang sesuai. Jika estimasi tingkat pengecualian populasi atau EPER ini rendah, ukuran sampel yang relatif kecil akan memenuhi tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi oleh auditor karena diperlukannya estimasi yang kurang tepat. Kemudian ada SER atau Sample Exception Rate. SER dapat dengan mudah dihitung dari hasil sampel aktual. SER sama dengan jumlah pengecualian aktual dibagi dengan ukuran sampel aktual. Ketika mengevaluasi sampel untuk tes kontrol dan pengujian substantif transaksi, auditor harus mengevaluasi risiko pengambilan sampel. Namun, ketika sampling non-statistik digunakan, risiko sampling tidak dapat diukur. Ketika auditor menentukan bahwa hasil pengujian tidak dapat diterima, auditor harus mengikuti salah satu dari 4 tindakan. Yang pertama, TER atau ARO
Alternatif ini harus diikuti hanya ketika auditor menyimpulkan bahwa spesifikasi asli adalah konservatif. Yang kedua, memperluas ukuran sampel. Peningkatan ukuran sampel memiliki efek penurunan risiko pengambilan sampel jika laju pengecualian sampel yang sebenarnya tidak meningkat. Yang ketiga, merevisi risiko pengendalian yang dinilai. Jika hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi tidak mendukung risiko pengendalian yang dinilai sebelumnya, auditor harus merevisi pengendalian yang dinilai ke atas. Yang keempat, berkomunikasi dengan komite atau manajemen audit. Komunikasi diinginkan dalam kombinasi dengan salah satu dari 3 tindakan yang baru saja dijelaskan, terlepas dari sifat pengecualiannya.